Kita mulai. Oke, Mister. Ya, selamat siang. Hampir sore malahan ini ya. Oke, sudah 11 orang ya. Kita tunggu sebentar lagi sampai jam 2 tepat ya. Ada yang belum mengerjakan penilaian harian 3? Oke, ini saya cek yang belum itu Bernadette Irin, kemudian Christabel Amadea, lalu Hansen Handoyo, Leon, Jekonia, Jocelyn, Josean, Lenis, Mika. Ya, masih lumayan banyak. Oke, Giovanni Gia sudah, saya sudah ya, Joshua sudah. Oke, nanti kita bahas sekilas dulu ya. Kita bahas sekilas, kemudian yang belum mengerjakan nanti harap mengerjakan setelah selesai Zoom ini, kalau misalkan hadir. Oke, hari ini sehat semua atau ada yang sakit? Kita sehat. Sehat. Tadi masuk sekolah semua berarti ya? Ya. Oke. Ya, sambil nunggu teman yang lain kita bahas dulu penilaian harian 3 yang kemarin sekilas. Kemudian nanti saya tambahin materi tentang coding. Ya, nanti mungkin pengenalan dulu aja. Oke, sekarang saya share screen dulu tugas yang kemarin. Oke, ya kelihatan cukup jelas ya. Oke, mungkin ini soalnya tidak berurutan seperti yang tampil di soal kalian masing-masing karena memang diacak. Jadi yang saya bahas berdasarkan urutan yang muncul di tempat saya gitu ya. Oke, ada 35 soal. Ya, kita jawab secara cepat saja. Nomor 1, toolbox yang digunakan untuk menempatkan atau menempelkan hasil cut dan copy disebut apa? Yang tahu boleh langsung dinyalakan ya. Paste. Paste, ya betul ya. Nomor 1 jawabannya paste. Cara membacanya sebetulnya yang betul adalah paste. Ya, copy paste bukan copy paste. Cuman dibetulkan, sementara dibetulkan tidak apa-apa ya. Oke, jawabannya paste atau paste. Kemudian yang nomor 2, tombol keyboard yang digunakan untuk menghapus huruf di sebelah kanan kursor, ya, di sebelah kanan. Jawabannya apa? Delete. Delete, ya, jawabannya delete, betul. Terus nomor 3, nama toolbox di bawah ini yang gambarnya seperti gunting, namanya apa? Cut. Ya, Christabel tadi angkat jarak. Ini namanya cut, ya, gunting itu cut. Lalu yang nomor 4, untuk mencetak gambar, klik menu file, lalu pilih Print. print. Ya, print. Oke. Terus yang kelima, toolbox yang digunakan untuk membuat garis lengkung, garis yang melengkung. Ya, kalau garis yang melengkung itu namanya curve. Curve ya, kalau line itu garis lurus. Oke, ya, kalau garis lurus namanya line, kalau garis lengkung namanya curve.
Terus nomor 6. Nama toolbox di bawah ini adalah Karpel. shape ya. Charcoal. Ya, yang C ya, shape. Ya, shape. Shift. Shape. Kemudian nomor 7, nama toolbox di bawah ini adalah, ada yang tahu? Rotate and flip. Rotate or flip ya, rotate or flip. Betul. Nomor 8, nama toolbox di bawah ini adalah text. Ya, text, betul. Nomor 9, untuk menyimpan gambar yang sudah dibuat, klik menu file lalu pilih save as. Ya, save as. Save as, betul. Nomor 10, toolbox yang digunakan untuk membuat garis bebas. Garis bebas apa? Pensil ya, pensil. Pensil. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa? Pencil. Oke. Nomor 11, toolbox size digunakan untuk Males. mengubah apa, Marcelo? Ukuran layar. Ukuran layar. Layar. Kalau size itu untuk ketebalan garis. Ini kan kita bicaranya Paint ya, aplikasi Paint ya. Jadi kalau size-nya digunakan untuk ketebalan garis. Nah, ini gambarnya. Ini bawahnya ini loh, size. Nomor 12 ini kan size. Ya, langsung dijawab ya. Toolbox di bawah ini adalah size. Ya, garis tebal, garis tipis ini namanya size. Kemudian nomor 13, toolbox di bawah ini namanya crop. Oke, crop potong ya, crop. 14, toolbox di bawah ini namanya Rounded rectangle. rounded rectangle. Artinya rectangle kotak yang sudutnya tumpul, rounded rectangle. 15, tombol yang digunakan untuk mengunci huruf menjadi kapital adalah Enter. enter itu buat berpindah garisnya, caps lock. Caps lock, betul ya. Caps lock untuk mengunci jadi hurufnya kapital semua, atau kalau kalian menyebutnya mungkin huruf besar. Lalu nomor 16, toolbox rounded rectangle digunakan untuk membuat Persegi bersudut. persegi bersedut tumpul. Betul, tadi sudah ya, sama soalnya, cuma dibalik ada gambar sama tidak ada. Nah, nomor 17, toolbox di bawah ini namanya apa? Paste ya, paste. Kalau copy itu nanti gambarnya kertas 2. Ini papan yang ada jepitan kertasnya namanya paste atau paste. Oke. 18. Toolbox yang digunakan untuk membuat garis line ya, line. Aku Kok ada yang pesan es teh itu? Oke, nomor 19. Toolbox text digunakan untuk membuat tulisan. Betul. 20. Tombol keyboard yang digunakan untuk memberi jarak antar kata. Space ya, spasi atau space. Jarak antar kata, misalkan Andromeda spasi Ecclesiano gitu ya, ada spasinya di antara Andromeda dan Ecclesiano. Kemudian 21. Tombol keyboard yang digunakan untuk menghapus huruf di sebelah kiri kursor. Backspace ya, backspace. Kalau menghapusnya ke kiri itu backspace. Oke, sekarang untuk membuka file gambar yang pernah dibuat sebelumnya, klik menu file lalu pilih open, buka gitu ya, open. 23, nama toolbox di bawah ini adalah ya, free from select. Free from select artinya menyeleksi bentuk bebas. Free itu bebas gitu ya, free. Form itu bentuk, select itu menyeleksi atau memilih. Nomor 24, toolbox yang digunakan untuk membuat lingkaran adalah oval. Oke. Nomor 25, nama toolbox di bawah ini adalah fill with color, memberi warna. Gambarnya ember yang tumpah, ada catnya. Nomor 26, toolbox yang digunakan untuk membuat persegi adalah rectangle, kotak itu ya, persegi.
Nomor 27, nama toolbox di bawah ini adalah brushes. Brushes ya, brushes itu kuas. Kemudian nama dari toolbox di bawah ini nomor 28. Nah, ini sekarang kopi ya. Kopi itu gambarnya kertas 2 ditumpuk. Namanya kopi. Lalu nomor 29, toolbox yang digunakan untuk memutar gambar. Ya, rotate or flip. Rotate or flip, betul. Terus nomor 30, untuk membuat gambar baru, klik file, lalu pilih new. Ya, pilihnya new. Ya, bacanya new, bukan new. New. Terus nomor 31, nama toolbox di bawah ini adalah oval. Oke, betul. Oval ini buat menggambar lingkaran itu ya. Nomor 32, toolbox di bawah ini namanya adalah select gitu ya, select ya. Kalau ini bukan rectangle karena garisnya putus-putus. Kalau garisnya lurus ini namanya rectangle, tapi kalau garisnya putus-putus namanya select atau select gitu ya. 33, tombol anak panah pada keyboard termasuk kelompok tombol anak panah namanya adalah control keys. Ya, control keys. Ya. Lalu 34, toolbox yang digunakan untuk memotong gambar adalah crop ya, crop bukan crop ya. Kalau crop itu berarti O-nya 2, bacanya U, tapi kalau O-nya 1 bacanya O, tetap O. Ya, crop. Nah, terakhir nomor 35. Nama toolbox di bawah ini adalah rubber ya, rubber. Kalau di aplikasi lain mungkin namanya eraser. Ya, fungsinya untuk menghapus gambar. Oke. Itu penilaian harian 3 yang kemarin ya. Sudah mengerjakan. Nah, nanti yang masih belum mengerjakan, kalau ada di ruangan Zoom ini, setelah ini bisa langsung dikerjakan ya, sampai nanti malam batasnya. Saya ambil nilainya setelah jam 10. 10 malam ditutup. Kalian bisa mengerjakan mulai selesai Zoom ini sampai nanti malam kalau belum. Nah, bagi yang sudah berarti tinggal menunggu. Sudah langsung muncul nilainya ya. Sudah langsung muncul nilainya. Tadi tidak saya tampilkan. Di bagian result itu nanti akan muncul nilainya. Jadi setiap selesai mengerjakan soal yang bentuknya pilihan ganda, itu nanti langsung keluar nilainya. Nah, ini saya bacakan 3 orang saja. Alvaro Dandi nilainya 80, Andara Putri nilainya 82,86, Andromeda nilainya 85,71. Nah, nanti yang lain bisa ngecek sendiri ya di aplikasi Schoology-nya. Oke, nah sekarang kita mau belajar sesuatu yang baru. Ya, jadi nanti yang tentang paint itu tetap akan ada tugas ya, tugas menggambar. Cuman ini saya sisipkan sesuatu materi yang mungkin baru untuk kalian. Cuman sebenarnya kalian sudah sering menggunakan. Ya, nah di zaman sekarang ini, di era masa sekarang itu ada yang disebut dengan era industri 4.0. Ya, mungkin baru dengar sekarang ya, era industri 4.0 di mana setiap pekerjaan yang kita lakukan itu akan dibantu dengan teknologi. Ya, contoh yang paling sederhana yang sekarang kita lakukan, kita bertemu secara tidak langsung. Ya, kalau di bahasa Indonesia ini namanya tatap maya. Ya, kalau tatap muka itu kan langsung ketemu ya di tempat, di sekolah misalkan. Tapi kalau tatap maya itu berarti kita bertemu tapi dengan media atau perantaraan hal yang lain. Ya, contohnya sekarang kita pakai aplikasi Zoom. Ya, masing-masing ada di rumah. Joyce ada di rumah, Andrew di rumah, Fiona di rumah, Marcelo di rumah, saya juga di rumah, gitu ya. Ini di rumah sendiri ya, bukan di rumahnya Deddy Corbuzier ya. Nah,
Jadi dengan aplikasi Zoom ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung ya dengan teknologi. Lalu contoh yang lain misalkan di rumah sering nonton TV? Yap. Nah, kamu berkomunikasi dengan televisi pakai apa? Mata? Sinyal. Sinyal? Kamu ngasih perintah ke televisi pakai apa? Remote. Remote, gitu ya. Nah, mungkin kamu pernah membayangkan kenapa kok remote kalau dipencet-pencet kok saluran televisinya bisa ganti? Itu Ada. buat kontrol TV. Iya, buat kontrol TV. Nah, di remote itu ada apanya sih? Kalau kita pencet kok dia bisa berubah? Banyak tombolnya. Ya, banyak tombol. Tombol-tombol itu ada perintahnya masing-masing gitu ya. Cuman kalau kamu pernah membuka remote, remote itu kamu buka, di dalamnya isinya adalah rangkaian elektronika. Ya, mesin-mesin gitu ya. Saya saya tunjukkan saja contoh aja ya. Nah, saya dapat gambar yang cukup jelas untuk remote TV. Nah, remote TV ya. Remote TV kan bentuknya rata-rata seperti ini kan, yang ada gambar tangannya ini. Nah, tapi kalau ini kita buka remote ini, ya, kalau kita punya remote rusak yang tidak sengaja terbuka, itu nanti dalamnya adalah seperti ini. Ini tampak bawah dari tombol. Ya, kalau tombol yang tadi disebutkan Joyce itu kan di bawahnya ini. Ya, ini di bagian dalamnya seperti ini. Kemudian yang ada di dalam remote itu bentuknya kayak gini. Oke, Andrew tampaknya kurang sehat ini, Andrew. Ya. Nah, bentuknya dalam seperti ini. Ini kita sebutnya dengan istilah mesin gitu ya. Ada mesin-mesinnya. Nah, kenapa kok mesin ini bisa berkomunikasi dengan televisi? Itu pasti ada yang disebut dengan apa ya, kode gitu ya. Ada kode yang dikirimkan dari remote, diterima oleh televisi sehingga channel televisinya berubah atau volumenya bertambah keras atau volumenya bertambah pelan atau mungkin dimatikan, ada power on, power off dan seterusnya. Nah, itu artinya kita berkomunikasi dengan mesin melalui bantuan mesin juga. Gitu kan? Kita berkomunikasi dengan mesin, tapi dibantu oleh mesin yang lain. Mesinnya yaitu remote, mesin keduanya adalah televisi. Kita tidak berkomunikasi dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Betul kan? Kita nggak mungkin memerintah televisi, ayo ganti channel, kecuali kalau televisinya adalah televisi pintar. Ya, sekarang yang mungkin pernah kalian dengar ada perintah yang namanya Oke Google. Nah ya, Oke Google, terus carikan saya jawaban PRTIK misalkan, gitu kan? Nah, itu adalah perintah yang diterjemahkan oleh Google dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Atau ini kok bahasanya kok sampai ke mesin-mesin segala gitu ya? Nah, di zaman ini memang diperlukan sebuah kemampuan untuk tidak hanya berkomunikasi dari orang satu ke orang yang lain. Kita butuh berkomunikasi dari manusia ke mesin. Contohnya ke komputer gitu ya, ke komputer. Di komputer ada banyak perintah-perintah yang bisa kita perintahkan agar si komputer menjalankan, atau di HP lah paling gampang. Kita ketik-ketik pesan di WA melalui keyboard yang tampilnya di layar, dipencet-pencet, nanti hurufnya muncul. Itu kan kita berkomunikasi sebenarnya dengan mesin melalui perantaraan aplikasi yang namanya keyboard. Nah, di situ ya akan kita singkat ya, istilahnya namanya adalah coding. Pengkodean, tulisannya CODING, coding. Ya, coding itu jangan dibayangkan sesuatu yang sulit sekali gitu ya. Coding itu sebenarnya adalah cuma cara kita berkomunikasi dengan mesin yang lain.
bukan dengan manusia tapi dengan mesin. Jadi coding itu sebenarnya sudah sering kita lakukan. Ya, coding itu sebenarnya sudah sering kita lakukan, cuman kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah proses seperti yang dilakukan oleh komputer. Contoh, di kelas ini adakah yang pernah masak mie instan? Saya, Pak. Nah, oke, Angelica. Mie instannya mereknya apa? Kita nyebut merek enggak apa-apa ya. Mereknya apa? Indomie. Indomie, oke. Indominya goreng apa kuah? Rebus. Ya, Indomie rebus. Sekarang Angelica, mikrofonnya dinyalakan. Yang lain didengarkan dulu ya. Angelica, silakan diceritakan proses membuat mie instan. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Ya. Apa yang dilakukan pertama kali? Airnya direbus, lalu mie instannya dicelupkan, dimasukkan, lalu ditunggu sampai matang. Bumbunya dikasih mangkok, bumbunya dikasih air panas, lalu dikasih apa ya? Airnya dan mie-nya dipisah, lalu dikasih bumbu. Oke, nah, oke, Angelica barusan menceritakan proses membuat mie instan, gitu ya. Itu ada satu urutan yang harus dijalankan. Kalau misalkan itu urutannya kita bolak-balik, pasti ada sesuatu yang tidak jadi. Betul ya? Misalkan airnya akan direbus. Kita merebus air dulu ya. Setelah merebus air, bumbunya kita masukkan ke rebusan air itu. Salah apa betul? Salah. Ya, salah. Giovanni Gia langsung salah. Berarti ada urutan yang harus dilakukan, yaitu yang harus dimasukkan ke air panas adalah mie instannya. Gitu kan? Nah, sebelum kita dapatkan mie instan itu, berarti kita buka dulu bungkusnya. Betul ya? Bungkusnya dibuka, mie instannya dikeluarkan, atau menunggu airnya mendidih, lalu mie instannya dikeluarkan, lalu dimasukkan ke pancinya. Gitu kan? Nah, lalu di sementara menunggu mie-nya matang, kita siapkan mangkok, kemudian bumbu mie instan, ada minyak, ada bumbu yang asin itu rasanya, atau ada serbuk cabai dimasukkan ke dalam mangkok. Kita tunggu sampai matang. Itu kan ada proses. Ya, menunggu matang kan nggak mungkin 1 detik matang toh. Paling nggak 2 menit, 3 menit baru akan matang. Kemudian setelah itu mie-nya ditiriskan. Tadi ya, kalau caranya Angelica kan mie-nya ditiriskan. Dipisahkan mie dengan air panasnya itu kan dipisahkan. Namanya ditiriskan. Lalu mie-nya dimasukkan ke mangkok yang sudah ada bumbunya tadi. Ya, lalu diaduk. Nah, kalau tadi Angelica kan berarti pakai air lain ya, air yang lebih bersih ya, bukan air rebusan. Berarti airnya juga dimasukkan ke situ, diaduk, lalu ditunggu sebentar, sudah tercampur bumbunya dengan kuah yang baru, lalu mie instannya siap dimakan. Gitu ya. Itu ada proses. Nah, proses yang seperti itu, proses yang ada urutannya seperti itu adalah proses sebenarnya yang dilakukan oleh komputer. Ya, jadi komputer itu akan memproses sebuah permintaan, sebuah data, itu tidak asal-asalan jalan, tapi ada urutan yang harus dijalankan. Contohnya tadi membuat mie instan, ada proses yang dijalankan. Kalau ini terbalik, pasti mie instannya akan jadinya lain. Mungkin malah jadi mie kuah tapi mie-nya belum matang, atau mungkin malah kita pakai air rebusan mie-nya tadi, dan sebagainya. Ada urutan yang memang harus dijalankan. Atau contoh lah kalau misalkan yang sekarang contoh yang cowok misalkan. Cowok-cowok sudah bisa pakai baju sendiri. Ya, kalau mau ke sekolah misalkan ya, kita mau ke sekolah pakai seragam. Apa yang harus kita lakukan? Urutannya pakai apa dulu? Coba sekarang Giovanni Gia. Oh, ini Hinok dulu aja. Ya, Hinok kalau mau ke sekolah, misalkan ini hari Senin ya. Ini contohnya hari Senin. Hinok urutan pakai seragamnya bagaimana? Dari makainya Dari setelah mandi.
Pertama pakai celana dalam, Mm-mm. kaos dalam, Mm-mm. celana, baju, Mm-mm. Terus terus kancingnya dipasang. dipasang, Lalu 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 pakai apa setelah itu? pakai sabuk, dasi, Sabuk, dasi. topi. Sepatu sama kaos kakinya nggak dipakai berarti ya? Pakai. Nah, pakai. Oke. Nah, tadi Eno cerita kalau dia habis mandi terus pakai seragam hari Senin. Ya, tadi ada satu yang saya tangkap mungkin agak meleset sedikit ya. Setelah pakai kaos dalam, terus pakai celana, terus pakai baju gitu kan? Ya kan? Nah, biasanya urutannya kan pakai baju dulu, terus baru celana. Soalnya bajunya masuk ke dalam celana. Ya, Tapi gitu salah ya. Nah, salah urutan berarti ya. Berarti kalau tadi diteruskan, itu posisinya bajunya di luar celana, gitu kan. Nah, itu juga termasuk urutan yang harus kita ketahui ya. Kalau kita nggak sesuai urutan itu, berarti nanti akan ada proses yang salah. Misalkan, Henok setelah pakai celana dalam, lalu pakai kaos kaki dan sepatu. Apa akibatnya? Kira-kira apa akibatnya? Kalau kalian di SD pakainya celana pendek ya, masih mudah. Tapi kalau nanti itu di di SMA, celananya panjang, kalau sudah pakai sepatu, pakai celananya akan sulit. Betul tidak? Ya, gitu kan. Kalau sudah pakai sepatu, mau pakai celana panjang, pasti akan kesulitan. Lebih mudah kalau belum pakai sepatu. Ya, tapi misalkan itu kita balik setelah celana dalam, kaos dalam, lalu pakai kaos kaki, itu tetap masih bisa ya, masih normal, masih gampang digunakan selanjutnya. Nah, itu juga namanya urutan. Ya, urutan. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan urutan yang ada. Nah, itu yang disebut dengan kalau istilah bahasa Inggris ya, saya pakai istilah bahasa Inggris namanya computational thinking atau berpikir secara komputasi, berpikir seperti komputer. Ya, jadi kita harus bisa melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan urutan yang benar sehingga tidak jadi lama. Gitu kan? Kalau kita bisa memakainya benar sesuai urutan yang ada, pasti prosesnya akan jadi lebih cepat. Nah, itu namanya computational thinking atau berpikir secara komputasi. Nah, lalu di coding, di bagian coding itu juga ada yang namanya perulangan. Perulangan atau istilahnya looping. Nah, sekarang saya mau tanya ini yang belum ada suaranya tadi, Dandi. Adakah di sini Dandi? Dandi mana ya? Dandi ada. Belum menyalakan kamera dan tidak ada suaranya juga ini. Dandi bisa dibuka mikrofonnya? Ya. Nah, oke. Dandi sekarang coba bercerita proses makan siang. Makan siang. Pertama cuci tangan, terus ambil piring, sendok, terus ambil nasi, terus habis itu Dikasih lauk. Dikasih lauk, terus tinggal dimakan. Nah, proses makannya gimana? Nggak berdoa. Oh, Iya. nanti ya Berdoa. berdoa dulu, terus makan. Nah, gimana makannya prosesnya? Disendok nasinya sama lauknya. Terus buka mulut, dimasukkan, dikunyah. Habis itu
Habis, terus? Terus habis itu ditelan, Ah. terus lanjut lagi sampai habis semua. Nah, ini yang namanya perulangan. Ya, mata kita melihat sendok kita kosong, mulut kita merasa bahwa makanannya sudah ditelan. Kita sendok lagi nasi kan, sendok lagi nasi, kasih lauk, masuk mulut lagi. Demikian terus sampai nasi dan lauk yang di piring kita habis. Atau mungkin sampai kenyang gitu ya. Kalau misalkan belum kenyang kita tambah lagi dan sebagainya, tapi kan ada proses yang diulang-ulang terus, yaitu sendok nasi dengan lauk, mulutnya dibuka, nasinya dimasukkan, dikunyah, ditelan, diulang lagi sampai habis. Itu namanya perulangan. Di komputer pun sama. Pernah ya, kalau kita kemarin menggambar pakai Paint, itu kan kalau tombolnya sudah kita kasih warna tertentu, kemudian kita gerakkan di atas layar HP kita, kan berubah warna ya, ada warna yang keluar. Kita berhenti, kita gerakkan tangan kita lagi, warnanya keluar lagi, itu perulangan. Ya, itu ada sesuatu yang diulang-ulang. Oke, nah sekarang kita sudah belajar beberapa bagian ya. Yang pertama tadi kita tahu yang namanya urutan. Ya, urutan. Kemudian yang kedua kita tahu yang namanya perulangan. Nah, dua hal ini adalah hal yang sangat penting yang ada di pemrograman atau di coding. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah situs di internet ya. Nanti jadi kita modelnya bukan berpikir secara kayak matematika gitu enggak, tapi kita nanti mau belajar sambil bermain. Nah, kelas 3 pasti masih suka bermain toh. Ya, sekarang kita mau menggunakan perangkat yang kita punya, baik itu nanti HP ataupun komputer atau laptop untuk bermain, tapi menggunakan otak. Ya, bermain tapi menggunakan otak. Nah, sekarang saya akan share screen lagi. Nanti silakan diperhatikan ya, ini apa yang kita buka gitu ya. Ya, jadi saya share screen. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka browser. Ya, ini contoh di laptop saya itu menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, nanti di HP kalian juga bisa, ya di HP juga ada browsernya. Yang kemarin dipakai untuk menggambar Paint itu ya, itu kan browser. Kemudian kalau di laptop kamu bisa pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, kemudian di bagian alamat di bagian atas ini ya, atau di tengah sini boleh di bagian pencarian, silakan nanti diketik kode kode titik org ya, kode titik org. Jangan dipraktekkan dulu ya, ini kita lihat dulu seperti apa kode.org, kemudian di enter. Nah, nanti akan langsung muncul situs seperti ini, tampilannya seperti ini. Yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar boleh tetap menggunakan bahasa Inggris, tapi yang bahasa Inggrisnya masih belajar-belajar, ini bagian depan ini kan ada please select your language, artinya pilih bahasa yang akan digunakan. Saya rubah bahasanya biar mudah dimengerti, pakai bahasa Indonesia. Ya, Inggris ini diklik, nanti ada pilihan mana? Bahasa Indonesia. Nih ya, bahasa Indonesia. Tinggal diklik bahasa Indonesia, maka tampilan situsnya akan berubah menjadi berbahasa Indonesia. Ya, sekali-kali belajar komputer tapi bahasanya Indonesia. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan secara langsung tanpa harus login atau mendaftar. Tapi nanti setiap kamu masuk itu akan mengulang dari nol. Levelnya tidak tersimpan. Gitu ya, levelnya tidak tersimpan. Nah, agar nanti levelnya tersimpan, kalian bisa membuat akun terlebih dahulu. Ya, membuat akun itu pakai di sini ya, diklik bagian buat, diklik masuk, ya, diklik masuk, kemudian
nanti bisa membuat ini, buat sebuah akun. Tapi saya tunjukkan cara yang lebih mudah. Jadi kalau nanti di HP kalian itu kan pasti sudah ada akun Google-nya ya, sudah ada Google-nya. Kamu pakai yang ini aja, lanjutkan dengan Google yang sebelah kanan ini saja. Ya, jadi kalau mau pakai ini juga boleh, tapi cara yang lebih mudah adalah klik lanjutkan dengan Google. Ini saya coba ya, lanjutkan dengan Google, diklik. Nah, lalu nanti di sini akan muncul akun Google yang ada di HP kalian, ya, di HP kalian atau di HP orang tua kalian boleh, ya, silahkan dipakai. Ini diklik aja namanya. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Ya, kalau nanti misalkan kamu ditanya usia dan sebagainya, silahkan diisi ya, diisi usia di sana. Kemudian kalau ada pilihan siswa ya boleh pilih siswa atau pelajar gitu terserah. Nanti tampilan awalnya akan sampai ke bagian seperti ini. Kemudian di bawah sini ada tulisan mulailah belajar. Ini ya, mulailah belajar. Kemudian di sebelah kanan ada tombol tulisannya temukan kursus. Nah, ini yang diklik. Temukan kursus. Ya, saya klik. Oke, nah tampilannya seperti ini. Mungkin pernah ada yang melihat gambarnya ya. Ini ada unicornnya. Dan sudah pernah main. Nah, Jordan sudah pernah main. Nah, nanti Jordan setelah dapat tugas ini bermain, nanti di screenshot ya hasilnya sampai level berapa gitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama adalah kilat pre-reader usia 4-8. Kita nanti pakai yang ini dulu aja ya, yang sebelah kiri. Terus nanti kalau kalian sudah naik kelas, mungkin di kelas 4 bisa masuk yang ini, yang kursus kilat yang 9 sampai 18. Oh, sudah umur 9. Ya nggak apa-apa, yang 4 sampai 8 diselesaikan dulu ya, Giovanni. Ya, karena ini dianggap sebagai level awalnya dulu. Oke. Malah sudah 10 tahun ya. Andrew tetap yang ini dulu ya. Ini selesaikan dulu, dihabiskan dulu sampai levelnya mentok, terus habis itu baru nanti pindah ke sini. Oke, sekarang kita klik yang kilat pre-reader dulu. Jadi ini permainannya mudah-mudah, ya, mudah. Cuman ini akan membantu kalian untuk berpikir secara coding, gitu ya. Oke, sekarang kita klik dulu kilat pre-reader, diklik. Nah, di sini ada yang pertama tentang urutan, ya. Tadi kan kita sudah bicara tentang urutan ya, bagaimana cara memakai baju urutan. Ini ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok, masing-masing punya level ini, 1 sampai 12, 1 sampai 7, 1 sampai 10. Ya. Ini masing-masing ada permainannya, 1 soal, enggak terlalu sulit juga. Kemudian nanti kalau ini sudah selesai urutan, kita lanjut ke yang bagian bawah, ke bagian perulangan atau loop. Ya, tadi Dadi sudah cerita bagaimana cara menghabiskan nasi dalam piring. Ya, cara makan, diulang, diulang, diulang. Ini nanti berhubungan dengan looping atau perulangan. Kemudian ada kegiatan atau event. Nah, ini cuma ada dua soal nanti ya. Ini mudah. Nah, ini nanti cuma segini. Di bagian yang tadi kelas 4 usia 4 sampai 8 itu cuma ada sekian. Nanti bisa mulai dicoba. Nah, fungsi dari tadi login dengan Google adalah kalau kita bermain satu selesai, kemudian kita matikan, besok kalau kita masuk lagi, yang satu ini sudah terselesaikan. Jadi tidak harus diulang lagi. Tapi kalau kamu tidak masuk dengan akun, tidak punya tanpa login, maka ini akan kembali kosong lagi. Seperti ini terus setiap kamu masuk. Jadi istilahnya yang sudah kamu lakukan tidak tersimpan, gitu ya. Jadi kalau bisa nanti kamu login lalu dikerjakan. Nah, sekarang saya kasih contoh dulu. Yang paling mudah ya, yang paling mudah yaitu di bagian urutan. Urutan yang level pertama. Ini diklik. Oke, nah ini ada keterangannya ya, ada perintahnya ya. Klik blok, artinya kita cuma disuruh ngeklik doang. Ya, cuma ngeklik. Lalu saya klik OK. Nah, yang disebut blok itu mana? Ini.
kotak yang ada gambarnya ini namanya blok. Jadi ini saya klik aja, gambar apelnya diklik, klik. Nih, oke, saya kasih suaranya ya biar agak lebih mantap. Nah, oke, hore, Anda berhasil menyelesaikan puzzle ke-1. Puzzle ke-1 cuma disuruh ngeklik gambarnya. Lanjutkan. Oke, akan loading, ada proses. Soal kedua, tarik blok ke target. Ini saya klik OK. Nah, bloknya itu yang sebelah kiri ini. Targetnya adalah kotak yang ada di sebelah kanan ini, yang warnanya abu-abu. Caranya bagaimana? Gambar ini diklik, lalu diseret ke sini, lalu dilepas. Anda berhasil menyelesaikan puzzle kedua. Ya, mudah ya. Lanjut. Nah, ini ada potongan gambar siput, gambar bekicot gitu ya. Yang akan kita gerakkan adalah yang di sebelah kiri, dipasangkan dengan gambar bekicot yang setengah ini, yang sebelah kanan. Tinggal diklik, diseret ke kanan, sampai di sini dilepas. Lalu lanjut lagi. Sekarang soal nomor 4. Nah, sekarang bedanya gambar gajahnya yang ada isinya di bawah, yang atas masih kosong. Jadi ini kita klik, seret ke sebelah kanan, tapi yang bagian atas. Selesai, lanjut. Ini nanti akan salah kalau kamu letakkan potongan gajahnya di bagian bawah ya. Itu nggak selesai puzzle-nya. Nah, lalu sekarang ada gambar ikan, gambar yang di kanan ini, tapi dipotong jadi 3. Urutannya kita sesuaikan ya. Ini ada ekor, ini ada mata, ini ada badan. Berarti urutannya tetap sama. 1 yang paling atas, yang tengah nomor 2, yang paling bawah nomor 3. Kita geser ke sebelah kanan, ke bagian ini. 1 di sini, 2 di bawahnya, 3 di bawahnya. Oke, berhasil menyelesaikan puzzle ke-5. Lanjut. Lalu sekarang puzzle yang ke-6. Nah, ini gambar anjing dipotong jadi 3. Cuman urutannya salah ya ini ya. Yang atas ini harusnya ada di bagian tengah. Ya, kita letakkan dulu yang kepala. 1 ke sana, 2, lalu yang bawah ini 3. Oke, ini saya selesaikan sampai 12 ya. Agak cepat aja. Nggak usah pakai pembahasan karena ini secara otomatis kalian pasti akan bisa dengan sendirinya. Nih, kalau sekarang gambarnya begini, berarti harus kita pisahkan lebih dahulu. Cara memisahkannya bagaimana? Tinggal diklik sambil diseret. Nah, ini kalau jadi 1, berarti kita pisahkan dulu. Oke, urutkan blok ini sesuai nomor ya. Kita tahu kan urutannya 1, 2, 3. Berarti kita lepas dulu. 1 dan 2 taruh sini, lalu 3-nya taruh di bawah sini. Oke, soal terakhir di level 1. Ada 1, 2, 3 sama 1, 2, 3. Selesai. Nah, ini level 1. Nah, kemudian ada video. Ya, ada video pengantar kode studio. Ini bisa kalian tonton gitu ya. Today, we're going to learn to program using a drag-and-drop language called Blockly. Blockly uses colorful instructions called blocks to build programs that you can use to solve puzzles. Under the hood, you're still... Oke, itu contoh ya. Kalau kita sudah tonton videonya, selesai, kita bisa lanjut ke yang bawah sini. Yang ayo lanjutkan. Kita klik.
Nah, lalu ada mengurutkan dengan scratch. Nah, ini seperti yang dimainkan Jordan kemarin ya, yang namanya scratch. Nah, nanti akan mirip seperti ini. Iya, Mister. Scratch susah, ada kliknya segala. Nah, ini basicnya, dasarnya dari scratch. Kita belajar coding tapi dari benar-benar basic gitu ya, dari benar-benar dasar. Nanti kalau ini sudah kamu mahir, nah baru kita belajar yang scratch. Gitu ya. Nanti kalau kamu scratch sudah mahir, nah baru ada bahasa pemrograman yang lain. Ya, kalau scratch ini kan pasti pakai gambar-gambar ya, Jordan ya. Gambar menggerakkan, kemudian ini namanya blok. Ya, kode-kode perintah ini namanya blok, kita tinggal menyusun dan sebagainya. Oke. Ada tab move. Ada tab move, ada tab action, ada tab looping dan seterusnya. Ini saya klik OK dulu. Nah, Juga change background. change background, betul. Nah, nanti ini bisa kita gunakan ya. Misalkan ini untuk membawa scratch ke biji akon, pasang blok panah ke bagian bawah blok ketika dijalankan lalu tekan run. Nah, kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini. Ini ada hewan. Hewan ya, tahu ya yang di film apa ini ya? Yang suka ngambil biji kenari itu. Saya kok lupa filmnya. Yang Ice Age atau apa itu? Yang dunianya es semua. Kemudian hewan ini suka mengumpulkan biji kenari. Mungkin pernah lihat ya filmnya. Nah, dari kotak ini, kalau mau ke kotak yang sebelah kanan, itu yang harus dijalankan adalah geser ke kanan 1 kali. Betul kan? Geser ke kanan 1 kali. Ini ada perintahnya ya, untuk membawa scratch. Scratch ini karakternya ini, ke biji acorn, ke biji kenarinya ini, pasang blok ini, panah kanan, ke bagian bawah blok ketika dijalankan, lalu tekan run, atau jalankan gitu ya. Nah, ketika dijalankan, ini ada di sini. Lalu blok ini ada di bawahnya ini. Caranya cuman kita pasangkan dari bawah ini ke atas. Ya, cuman begitu aja. Ini diklik, pasang ke atas sana. Gini. Lalu tekan run. Run-nya di mana toh? Ini, jalankan yang di sebelah kiri. Tinggal dipencet. Nah, gitu ya. Berhasil. Jadi si hewan ini akan dapat biji akornya tadi. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, gabungkan blok panah ke kanan ke bagian bawah ketika dijalankan untuk menyelesaikan kode Anda, lalu klik jalankan. Jadi ini cuma disuruh memasang panah ini kedua ya, ada 2 ya, berarti dia akan geser ke kanan 2 kali. Jadi kita gabungkan yang ini dulu ke sana, 1, lalu ini diklik 2. Apa tuh artinya panah ke kanan 2 kali? Ya berarti si hewan ini akan berjalan 2 kotak. Kayak main catur itu loh, 2 kotak jalannya. Lalu klik jalankan. Ini tinggal diklik pencet jalankan. 1, 2. Nah, dia berjalan 2 kali. Kalau tadi 1 kali, karena ada di sebelahnya, sekarang 2 kali. Lanjutkan. Ya, cukup mudah atau sulit permainannya? Mudah ya? Mudah sekali ya. Nah, sekarang Fiona. Nah, Fiona lihat gambar yang di sebelah kiri ini ya. Gambar yang di sebelah kiri. Kalau ini mau mengambil biji ini, cara yang harus dilakukan apa? Mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Gimana, Fiona? Ini, dari sebelah kiri ini, mau mengambil biji yang ini. Cara yang harus dijalankan adalah geser ke kanan 2 kali, lalu geser ke atas. Gitu ya. Geser ke kanan 2 kali, lalu ke atas. Nah, di sini sudah ada geser ke kanan 2 kali. Maka yang harus diambil berikutnya adalah panah ke atas. Ini ya. Ini taruh di sini. Ya, geser ke kanan 2 kali, lalu ke atas. Kita coba ya, kita jalankan.
Nah, berhasil ya. Berarti itu disebut dengan 3 langkah kode. Artinya ke kanan, ke atas. Ada 3 langkah yang dijalankan. Oke, nah ini bisa misalkan kamu salah, nanti bisa diulang ya. Bisa ganti blok yang lain, ditambahkan. Yang pasti nanti akan betul apabila langkah yang dimasukkan ini sedikit. Semakin sedikit, semakin betul. Gitu ya, semakin sedikit, semakin betul. Nah, ini sekarang. Yang berikutnya, ini hewannya di sini, kemudian biji akornya di sebelah sini. Bawah 1 dihilangin. Bawah 1, geser kanan 2 kali. Ini dihilangkan, yang ke bawah dihilangkan ya. Betul ya? Ini kan turun kan nggak dipakai kan? Kalau ini sudah turun, geser langkah kedua ke kanan, berarti ini dihilangkan. Nah, gini aja ya, turun, geser ke kanan, geser ke kanan. Jadi langkah yang tadi itu tidak harus dilakukan semua, bisa kita kurangi mana yang tidak perlu. Oke, kita jalankan ke bawah sekali, ke kanan, ke kanan. Nah, berarti itu kita meringkas program, meringkas kode. Oke. Nah, ini akan ada beberapa soal ya. Ini ada 7 soal. Nah, sekarang ini akan saya stop dulu di sini. Ya, stop di sini. Caranya saya klik ini kode di sebelah kiri atas. Nah, gitu ya. Ini kalau misalkan kita selesai atau ditutup gitu ya. Itu seperti ini posisinya. Lalu kalau kita mau lanjut, ya, kalau kita lanjut, kita bisa lihat kursus atau melanjutkan pelajaran. Kalau melanjutkan pelajaran, berarti nanti kita langsung lanjut di yang bagian scratch tadi. Ya, kalau kita lihat kursus, maka nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, tadi saya ceritakan, kalau kita login, maka yang sudah kita selesaikan nanti akan berubah jadi warna hijau. Yang belum kita selesaikan warnanya tetap putih. Tadi kan saya sampai di nomor 5 ya, nomor 6-nya tidak saya lanjutkan. Saya keluar tadi. Nah, maka nanti kita bisa langsung lanjut ke 6. Ya, 6, 7, setelah selesai, nanti baru yang nomor 3. 1, 2, 3, sampai 10, dan seterusnya. Oke, nah, nanti untuk minggu ini, kalian bisa mencoba-coba ya permainan yang ada di sini. Ya, paling tidak yang urutan dulu saja, yang paling atas. Ya, ini ada cukup banyak soal ya di sini. Nanti yang dikumpulkan adalah screenshot-nya dulu. Jadi kalau kamu sudah sampai ke berapa, lalu di screenshot gitu ya. Minggu depan nanti dikumpulkan, kemudian akan kita tambah lagi sampai di mana lagi, gitu ya. Nah, untuk yang pertama nanti karena ini kita masih mencoba, maka ini saya bebaskan ya. Kalian mau selesai sampai berapapun boleh. Nanti kalau misalkan sudah mulai lancar, baru saya akan membatasi. Ini harus selesai sampai sekian, gitu ya. Untuk minggu ini masih bebas dulu. Silakan membuat akun, ya, membuat akun untuk kode.org tadi, ya, kode.org. Kemudian bisa mencoba-coba, ya, tidak ada kewajiban harus sampai baris keberapa, gitu ya. Tapi paling tidak kamu pernah mencoba salah satu atau salah dua, salah banyak juga boleh. Ya, salah banyak itu artinya banyak hal yang kamu coba di website kode.org ini. Mister, Ya, gimana Marcelo? kalau ini selesainya sampai jam berapa? Oh, ini sudah selesai. 1 menit lagi selesai. Oh, Gitu ya. Jadi ini cuma penutup sambil memberikan PR. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi situsnya kode.org. Diingat-ingat aja. Ya, kode.org cuma menghafalkan 7 huruf kan? Bisa ya? CODE.org. Oke, ada pertanyaan lagi?
Belum ada pertanyaan ya. Nah, jadi tugasnya cuma itu ya, membuat akun di kode.org, terus mencoba. Bagi yang belum mengerjakan penilaian harian 3, saya tunggu sampai nanti jam 22. Masih saya buka sampai jam 22. Silakan dikerjakan. 35 soal tadi sudah kita bahas secara cepat ya. Jadi paling tidak kamu sudah lihat gambaran soalnya seperti itu, malah sudah tahu jawabannya. Oke, Marcelo tunjuk jari lagi, kenapa? Salah mencet. Oke, salah pencet. Ya, enggak apa-apa. Oke, gitu ya. Berarti Zoom TIK sore ini sampai di sini. Ya, silakan melanjutkan kegiatan yang lain. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Oke, selamat sore. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.